warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa mengikuti pembelajaran yang akan Bapak sampaikan. Selamat menyaksikan. Sebelum belajar tentang teknik komputer, mari kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Sistem komputer merupakan sistem yang berfungsi untuk menerima input, memproses, dan menghasilkan suatu informasi atau pengetahuan baru. Komputer sendiri memiliki kemampuan untuk menerima input dalam berbagai bentuk dengan menggunakan berbagai perangkat. Selanjutnya, komputer juga dapat melakukan pemrosesan dan penyimpanan data sehingga dapat menghasilkan informasi-informasi baru. Untuk melakukan ketiga hal tersebut, komputer dilengkapi dengan berbagai perangkat yang berjalan sesuai fungsinya. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan observasi, siswa dapat mengetahui komponen-komponen sistem operasi dan fungsinya dengan baik. Melalui observasi dan kegiatan mencoba, siswa mengetahui jenis-jenis memori, cara kerja memori, ukuran memori, serta kelebihan dan kekurangan memori tersebut dengan baik. Dengan berlatih dan melakukan kerja kelompok, siswa mengetahui jenis-jenis prosesor, cara kerja prosesor, ukuran prosesor, kelebihan dan kekurangan prosesor itu secara benar. Sistem komputer terdiri dari input dan output. Input ada pemrosesan dan penyimpanan. Untuk input merupakan tahap untuk memasukkan data ke komputer melalui sejumlah perangkat seperti keyboard, mouse, atau scanner. Melalui keyboard, kita dapat memasukkan angka, simbol, dan huruf ke dalam komputer. Selanjutnya huruf, angka, dan simbol tersebut akan diproses. Scanner dapat kita gunakan untuk memasukkan data atau gambar. Input terdiri dari pemrosesan dan penyimpanan. Pemrosesan, data yang telah dimasukkan melalui peralatan masukan atau input device akan diproses. Pemrosesan dilakukan oleh CPU atau Central Processing Unit berupa microchip yang tertanam di dalam komputer. CPU ini bekerja sangat keras dan menjadi komponen dengan suhu paling panas. Oleh karena itu, dalam komputer terdapat kipas kecil yang output. Setelah data diproses pada CPU, data disajikan kepada pengguna. Keluaran dari hasil pemrosesan data dapat berupa soft copy atau hard copy. Pencetakan hard copy dapat menggunakan kertas ataupun media fisik lainnya. Pencetakan soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Selanjutnya, memori. Memori utama komputer disebut RAM atau Random Access Memory. Kita dapat menganalogikan RAM sebagai ruang kerja yang digunakan oleh komputer untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika kita menjalankan aplikasi, membuka dokumen, atau melakukan pekerjaan lainnya, RAM akan menyimpan data yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan itu sudah selesai, data pada RAM akan dihapus. RAM berupa chip komputer, sirkuit terintegrasi yang disolder langsung ke papan logika utama komputer atau yang dinamakan dengan motherboard, atau dipasang di modul memori yang masuk ke soket pada papan logika komputer. RAM di zaman modern ini biasanya terpasang mulai dari 4 GB, 8 GB, sampai 16 GB. Bahkan sekarang ada yang sudah mencapai 30 GB sampai 64 GB. Selain itu, RAM sebagai media penyimpanan lainnya seperti HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Sekarang ini rata-rata
memori disimpan sudah tidak berbentuk HDD lagi, tapi sudah berbentuk SSD. Yang terakhir, prosesor, yaitu bagian utama dari komputer, otak yang melakukan semua perhitungan. Oleh karena itu, CPU melakukan banyak fungsi berbeda. Dalam prosesor ini atau pada CPU ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ada ALU atau unit logika aritmetika, yang kedua unit kontrol, dan yang ketiga register. Unit logika aritmetika atau ALU yaitu bagian dari CPU yang melakukan semua perhitungan. ALU memiliki sirkuit elektronik yang dapat memanipulasi data dengan berbagai cara. Yang kedua, unit kontrol. Bagian pada CPU ini bertanggung jawab untuk mengelola bagaimana instruksi dijalankan. Unit kontrol memiliki beberapa pekerjaan yang sangat penting untuk dilakukan, yaitu mengambil instruksi dan data dari tempat penyimpanannya di unit memori. Yang ketiga, register, yaitu satu bagian dari CPU berupa jenis memori yang dapat diakses dengan sangat cepat dibandingkan dengan jenis memori lainnya. Terima kasih anak-anakku, bagaimana materi yang telah Bapak sampaikan? Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.